Halo teman-teman semuanya, di sini kami akan memperjelaskan mengenai nitrogen washout untuk memenuhi tugas sistem instrumentasi medis yang diampu oleh dosen pengampu Pak Erwin Sutanto, ST, MSc. Kami dari grup G yang beranggotakan Mustika Ningrum dengan NIM akhir 010, Nabila Menisha Sahira dengan NIM akhir 045, dan Umi Hanifah dengan NIM akhir 054. Di sini kami membagi topiknya menjadi 3 bagian, yaitu pengertian, metode, lalu ada contoh produk. Yang pertama adalah pengertian nitrogen washout. Nitrogen washout merupakan tes untuk mengukur ruang mati anatomis di paru-paru selama siklus pernafasan, serta beberapa parameter yang terkait dengan penutupan saluran udara. Nitrogen washout yaitu alat tes untuk mengukur kapasitas residu fungsional paru-paru dan aliran udara. Nitrogen washout juga digunakan ketika mencari ruang mati di kantung udara kecil paru-paru, di mana terdapat udara di dalamnya, tetapi tidak mengambil bagian dalam pertukaran gas. Ini biasanya disebabkan oleh kapiler yang tidak berfungsi yang melekat pada kantung udara, yang tidak menyerap oksigen atau mengeluarkan karbon dioksida. Sejumlah besar ruang mati di paru-paru akan menambah efisiensi yang lebih rendah dan fungsi paru-paru yang buruk. Mari kita simak video berikut ini. Konsentrasi gas yang dihembuskan dapat memberikan informasi tentang keseragaman distribusi gas inspirasi ke seluruh paru-paru ketika kita menghembuskan nafas konsentrasi gas dalam perubahan. Ini dari awal sampai akhir ekspirasi, jika didistribusikan secara tidak merata ke seluruh paru-paru, perubahan konsentrasi gas selama ekspirasi akan lebih besar dari biasanya. Tes washout single breath didasarkan pada hipotesis. Ini yaitu pasien duduk mengambil 2 nafas udara dan menghembuskan ke volume residu, kemudian katup pada corong, diputar untuk memberikan 100% oksigen. Pasien mengambil nafas dalam-dalam dari oksigen ke kapasitas total paru-paru dan kemudian menghembuskan perlahan-lahan ke volume residu konsentrasi nitrogen dalam ekspirasi. Gas diukur terus-menerus menggunakan pengukur nitrogen. Selain itu, volume ekspirasi juga diukur menggunakan pneumotachograph. Plot konsentrasi nitrogen yang dihembuskan versus volume yang dihembuskan akan menghasilkan plot khas muncul sebagai berikut. Untuk fase yang relatif diskrit dari kurva 1, 2, 3, dan 4 digambarkan seperti berikut. Fase 1 mengawali bagian awal ahli yang tanpa nitrogen sejak oksigen yang dihirup selama nafas sebelumnya. Bagian ini merupakan gas yang berada di saluran udara proksimal dari akhir inspirasi sebelumnya. Selanjutnya tahap 2 merupakan campuran gas dari saluran udara pusat dan alveoli. Fase 3 didefinisikan oleh campuran gas dari aspek paru zona tengah basis paru. Dan fase 4 merupakan gas yang timbul terutama dari aspek saat saluran udara di dasar tertutup saat volume paru yang lebih rendah didekati. Dengan inspirasi sebagian besar gas masuk ke basis di mana terdapat lebih banyak alveoli dan di mana alveoli kurang terdistensi daripada yang di apex dan karenanya dapat lebih berkembang sebagai akibatnya oksigen murni yang dihirup terutama didistribusikan ke basal yang mengencerkan nitrogen di wilayah itu dan memperhitungkan perbedaan konsentrasi nitrogen antara apex dan basal selama pernafasan. Penurunan elastisitas paru-paru dan penyempitan saluran udara kecil menyebabkan penutupan saluran udara kecil di dasar paru. Karena ini terjadi kontribusi dari alveolus basilar ke konsentrasi gas ekspirasi menurun. Dan saat ekspirasi berlangsung, lebih banyak gas yang dihembuskan berasal dari apex yang mewakili udara alveolus yang kurang encet yang lebih tinggi dalam konsentrasi nitrogen. Volume yang dihembuskan dari fase awal hingga fase akhir
dikenal sebagai volume penutupan. Bagian dari udara yang dihembuskan setelah penutupan kecil saluran udara, jadi perubahan nilai ini mencerminkan perubahan kecil saluran udara volume penutupan normal. Selanjutnya, sekitar 10% dari kapasitas vital dengan penyakit saluran udara, yaitu seperti penuaan dini, penutupan saluran udara seperti merokok, terus meningkat pada pasien lebih dari 50 tahun, volume penutupan mungkin 25% dari kapasitas vitalnya. Baik, dilanjutkan dengan slide berikutnya. Bahasan kedua yaitu metode nitrogen washout. Metode nitrogen washout. Metode pemeriksaan nitrogen washout digunakan untuk mengukur volume paru dan kapasitas residu fungsional dengan mengurangi nilai KFR atau FRC dengan VCE atau ARV. Penentuan volume paru didasarkan pada konsentrasi awal nitrogen di dalam paru, pengangkutan nitrogen oleh 100% oksigen dengan cara washout, mengukur volume udara ekspirasi selama proses washout, dan mengukur konsentrasi nitrogen pada volume udara ekspirasi untuk menentukan volume aktual dari paru. Untuk metode nitrogen washout-nya ini, pertama-tama pasien bernafas melalui corong yang memiliki 2 katup searah, yaitu satu katup yang terhubung ke sumber oksigen 100% dan satu lagi terhubung ke spirometer yang menghitung volume gas yang dikeluarkan dan konsentrasi nitrogen. Pasien memulai pada kapasitas residu fungsional mereka, menghirup oksigen 100% lalu dihembuskan. Gas exhale yang mengandung nitrogen yang tertinggal dalam paru-paru akan masuk ke spirometer. Proses inhale-exhale ini dilakukan selama beberapa menit hingga konsentrasi nitrogen yang dikeluarkan berada di bawah 1,5%. Jumlah awal nitrogen dalam paru-paru itu sama dengan jumlah total nitrogen yang dihembuskan, sehingga rumusnya menjadi FRC sama dengan volume exhale dikali konsentrasi exhale N2 per konsentrasi di alveolar, yaitu V exhale ini sama dengan total volume gas exhale, si exhale N2 ini konsentrasi rata-rata nitrogen dalam gas exhale, kemudian si alveolar N2 ini adalah perkiraan konsentrasi awal nitrogen dalam alveoli. Yang selanjutnya adalah mengenai contoh produk. Produk yang pertama ada spirometer MSA99 dengan gambar sebagai berikut. Spirometer MSA99 merupakan alat kesehatan yang digunakan untuk mengukur kadar atau jumlah udara yang digunakan untuk proses respirasi ataupun pernapasan. Spirometer terbaru dengan fitur yang lebih unggul dengan tampilan yang mirip dengan EKG dikarenakan terdapat adanya LCD screen yang dapat menampilkan semua parameter dari spirometri, sehingga data akan dapat di-print langsung seperti EKG pada umumnya. Fitur lain dari spirometri MSA99 yaitu dapat mengukur volume statik terdiri atas volume tidal, kapasitas vital paksa, maksimum ventilator volume. Pengukuran tersebut mengacu pada ITS ERS yang merupakan pengukuran standar American Thoracic Society. Spirometer yang menggunakan sensor aliran dan tekanan sangat sensitif dan sangat tepat. Sangat mudah untuk mencuci atau membersihkan setelah digunakan dan juga tahan lama. Semua parameter pada spirometri akan ditampilkan pada LCD yang berukuran 320 × 240 mm dan dapat menyimpan maksimum 300 data hasil pengukuran pasien. Spirometri ini dapat mengkalibrasi otomatis dengan bahasa Inggris untuk pengoperasiannya, sehingga lebih nyaman saat digunakan. Alat
spirometri yang sudah termasuk dengan printer dengan ukuran kertas berukuran 110 mm, sehingga dapat langsung mencetak hasil laporan klinis pasien secara jelas dan juga akurat. Pengukuran waktu bernafas, yaitu waktu KV 50 detik, waktu KVP 25 detik, waktu MVV 12 detik, sangat mendukung koordinasi antara pasien dan juga perangkat. Untuk desainnya, yaitu desain kompak dan fleksibel, sehingga sangat simpel dan mudah digunakan. Untuk contoh alat yang kedua, yaitu ada Exhalaser D, Pulmonary Function Testing from Infant to Adult Pasien dengan gambar sebagai berikut. Exhalaser D dapat digunakan untuk berbagai tes fungsi paru-paru untuk bayi dengan berat lebih dari 3 kg, anak-anak hingga pasien dewasa. Dengan sistem modular yang mudah di-upgrade dan sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi dari ATS ataupun ERS untuk pengujian fungsi paru bayi dan anak. Kemudian salah satu fiturnya yaitu fleksibel dan upgradable, yaitu Exhalaser D dapat diperluas dengan beberapa modul opsional. Sistem bypass washout nitrogen memungkinkan kinerja beberapa tes washout, sehingga modul pengukuran NO opsional memungkinkan deteksi peradangan paru non-invasif, oksidan nitrat fraksional yang dihembuskan, FVNO. Misalnya, instrumen bekerja secara independen dari suhu, kelembaban, ataupun viskositas gas. Kemudian, salah satu spesifikasi dari Exhalaser D adalah adanya nitrogen washout FRC modul yang option juga. Dengan prinsip nitrogen washout 100% oksigen dengan manuver single dan multiple breath test dengan aplikasinya sponge breathing dengan alirannya hingga 1250 ml per second. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.